warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Mudah-mudahan meskipun suasananya siang ya menjelang sore kita masih tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat mall. Setelah minggu kemarin kita belajar membuat pupuk bokasi. Hari ini kita juga akan membuat pupuk ya, jenis pupuk juga, tetapi ini pupuk cair bentuknya dan harus dilakukan kembali. Nah, bagaimana kita menyediakan mall ini akan Ibu peragakan hari ini. Ada yang tahu mall itu apa? Mikroorganisme lokal. Nah, itu berarti sifatnya alami ya, kita buat secara alami. Ada yang tahu mikroorganisme apa? Makhluk hidup yang berukuran kecil atau biasanya uniseluler, hanya satu sel dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Nah, salah satu jenis mikroorganisme itu adalah bakteri. Yang kita tahu bakteri itu di alam ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan gitu ya. Nah, yang akan kita buat sekarang itu adalah jenis bakteri yang bermanfaat, khususnya nanti buat tanaman gitu ya. Nah, bagaimana membuat mol ini? Syarat yang pertama ketika kita ingin membuat mol itu harus ada bahan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua harus ada bahan yang mengandung glukosa atau gula. Yang ketiga harus ada bahan yang mengandung bakteri. Nah, ini di depan sudah kita siapkan bahannya ya. Yang pertama tadi bahan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini yang pertama adalah tape singkong ya. Tape singkong ini karena dia difermentasikan berarti dia sudah bisa mengandung juga bakteri. Berarti ini bisa untuk bahan karbohidrat dan bahan bakterinya ya. Kemudian ini apa? Nasi ya. Nasi bekas juga ini bisa dijadikan bahan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ini tepung beras juga merupakan bahan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ini ada rebung ya. Rebung ini sudah kita cacah. Nah, rebung ini sebagai bahan yang mengandung karbohidrat dan mengandung bakteri. Kemudian ini ada apa? Terasi ya. Terasi ini merupakan bahan yang mengandung bakteri ya. Nah, kemudian bahan yang mengandung glukosa ini yang pertama adalah larutan gula. Di sini ini larutan gula merah ya. Tapi kalau seandainya tidak ada gula merah juga bisa menggunakan gula putih ya. Kemudian ini ada IM4. Nah, IM4 ini sudah pasti mengandung bakteri, cuman memang agak mahal gitu ya. Makanya kita bisa gunakan IM ini. Nanti penggantinya adalah gula merah sebagai glukosa dan harus menggunakan bahan yang mengandung bakteri juga ya. Kemudian ini ada apa? Molasis ya. Nah, molasis ini juga sebagai bahan yang mengandung gula. Nah, baik, akan Ibu peragakan ya bagaimana membuat mol. Tapi mol ini banyak jenisnya tergantung dari bahan dasar yang kita gunakan gitu ya. Ada mol tape, ada mol nasi bekas, ada mol tepung beras, ada mol rebung. Tergantung dari bahan karbohidrat yang kita gunakan ya. Nah, yang hari ini akan kita praktekkan itu nanti membuat mol nasi, membuat mol tape, nasi bekas ya, tepung beras, kemudian rebung. Tapi di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana membuat mol tape ya. Nah, caranya Ibu minta satu orang untuk membantu. Nah, yang pertama adalah air. Maka kita gunakan airnya 500 ml ya. Dan bagaimana membuat mol tape? Yang pertama bahan yang harus kita siapkan itu bukan yang harus kita siapkan, yang akan kita siapkan itu adalah 5 liter air. Nah, ini kita alatnya pakai galon bekas ya, bekas air mineral. Kemudian jumlah tapenya yang akan kita gunakan itu 10% dari jumlah air yang digunakan. Itu tadi airnya 5 liter, berarti kita gunakan 0,5 kg tape ya, atau 500 gram tape. Kemudian yang akan kita gunakan sebagai sumber gula, glukosanya, dan sumber bakterinya juga itu adalah molases ya. Nah, molasesnya kita gunakan juga 10%, itu berarti jumlahnya 500 ml ya. Nah, caranya Ibu minta bantuan
tadi sudah ditimbang ya, tapenya ini setengah kilogram. Dihancurkan. Caca. Pakai air dulu ya, tapi dalam keadaan kosong. Kita masukkan tape yang sudah dipotong-potong. Nah, ini ukuran bekas air gelas 250 ml ya, berarti 500 ml itu 2 gelas air mineral bekas. Nah, setelah bahan glukosa dan bahan karbohidratnya masuk, baru kita beri air. Airnya tadi berapa mili? 5000 mili atau 5 liter air.
jangan terkontaminasi oleh mikroorganisme dari luar, ya. Nah, setelah ini kita solatip. Kita solatip. Ya, sampai rapat ininya. Nah, ketika ini kita angkut, ini juga harus terbawa ya. Jadi ini jangan lepas, harus berpasangan seperti ini. Makanya ini juga kita satukan. Ya, kita solatip juga. Ya, supaya lebih kuat. Nah, sudah jadi. Terakhir kita cek pH ya. Cek pH-nya ya. Kita cek pH-nya. Nah, kita samakan dengan indikatornya. Ya, ini pH-nya 5. 5 itu berarti cenderung asam ya. Jadi pH awal itu larutannya masih dalam kondisi asam. Seminggu kemudian ketika kita cek, kita mau gunakan, itu pH-nya harus dalam kondisi basa, berarti di atas 7 ya. Nah, kemudian setelah kita cek pH, kita beri label. Ini namanya mol apa ya, kita beri label. Kemudian kita tulis tanggal pembuatan dari mol ini. Kita kasih tanggal 7 Oktober 2021 ya. Nah, nanti seminggu kemudian kalau berhasil itu ada tandanya seperti kemarin kita buat lokasi ya. Buat lokasi kan ada tanda keberhasilannya. Nah, ini juga sama. Kalau mol ini berhasil, tandanya itu di atasnya ada lapisan putih ya, lapisan miselium. Kemudian ketika kita cek, kita keluarkan, kemudian kita cium, itu tidak berbau menyengat atau tidak berbau amonia ya, berarti baunya bau normal. Tapi kalau baunya menyengat, mengandung amonia, itu kita berarti membuatnya gagal karena tanda-tandanya terkontaminasi dari luar. Ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham? Siapa yang mau bertanya? Sudah lengkap semua ya penjelasannya? Nah, kalau sudah, kita akan praktek membuat mol terasi, membuat mol tape, membuat mol nasi bekas, membuat mol tepung beras, dan membuat mol rebung. Ya, nanti kita praktek. Kalian juga sudah menyiapkan alatnya. Berarti kita lanjutkan untuk praktek. Dari Ibu sekian. Kalau sudah paham semua, berarti kalian sekarang tinggal praktek. Mudah-mudahan apa yang kalian buat itu semuanya berhasil ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mau apa ini? Tepung beras dengan rebung ya. Berarti masing-masing rebungnya berapa, ukuran rebungnya tadi dari 600 ml 60 gram ditambah beras 60 gram ya. Kemudian dikasih larutan gula merahnya 60 ml. Kemudian
airnya penuh ya, 600 ml. Ya baik, kita sudah selesai praktek ya. Hasil kalian seperti ini. Coba semua diperlihatkan ya. Nah ini kalian sudah buat 5 macam mol tadi. Ada mol tepung beras plus rebung, ada mol nasi basi, ada mol nasi basi plus rebung, ada mol terasi, dan ada mol tape. Mana kelompok mol terasi? Coba acungkan ke atas. Ya. Ini mol apa ini? Tape. Tape. Ini mol nasi bekas. Nasi bekas plus rebung mana? Ya. Yang terakhir mol apa? Neng? Tepung beras sama rebung. Iya, tepung beras sama rebung. Ya udah ya. Nah, nanti kita cek hasilnya 7 hari kemudian. Apakah mol yang kalian buat ini berhasil atau tidak? Dengan tanda-tandanya apa tadi kata Ibu? Yang pertama? Ada yang Belepukan. Ya, ada permukaan warna putih di atasnya. Ya, kemudian apa lagi? Ketika dibuka tidak berbau menyengat atau berbau amonia. Ya. Nah, kalau berhasil, mol ini nanti kita gunakan atau kita aplikasikan untuk apa? Ya, untuk tanaman. Tapi kalau kita mau mengaplikasikan sebagai pupuk cair, jangan langsung ya, tetapi harus kita larutkan dulu dengan perbandingan 1:10. Jadi kalau misalnya ini 1 sendok, berarti airnya 10 sendok gitu ya. Jadi 1:10. Nah, kalau mau kita gunakan untuk pembuatan pupuk bokasi seperti kemarin, itu sama fungsinya dengan IM. Ya, karena di dalamnya sudah mengandung bakteri. Nah, itu bisa kita juga aplikasikan untuk membuat pupuk organik, diantaranya pupuk bokasi ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih, tadi kalian sudah mempraktekannya dengan baik ya, rata-rata semua sudah bisa. Nanti kita simpan mol ini di ruangan, nanti 7 hari kemudian kita cek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.